Halo, selamat sore anak-anak semua. Baik anak-anak di Jakarta, di Medan, Malang, Surabaya. Terus juga mungkin anak-anak yang dari luar pulau, kota-kota lain, se-Indonesia, atau mungkin yang di luar negeri. Tante ucapin selamat sore. Kalian semua berada di channel YouTube GBTKK. Setiap minggu jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Indonesia Barat, itu ada siaran sekolah minggu, khusus untuk ibadah anak-anak. Nah, anak-anak yang tadinya terhalang, hari ini terhalang ibadah onset, ini saatnya anak-anak ibadah yang tepat di YouTube di channel ini, ya. Ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang kita akan memulai ibadah dengan semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih Karuniamu. Mungkin anak-anak ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, ikuti Tante yuk, ya. Sama-sama nyanyi Kasih Karuniamu. Yang sudah bisa nyanyi seperti Kaila, nyanyi sungguh-sungguh, yang keras. Kasih karuniamu buatku hidup, buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga, buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Keras langsung. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Semua lipat tangan yang baik, tutup mata, kita sama-sama berdoa, ikuti Tante ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami semua akan beribadah secara online. Tuhan tolong kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami merindu Tuhan memberkati ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Berikan roh sukacita supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan,
Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Lagu pertama kita nyanyikan Allah itu baik. Kita tepuk tangan, suaranya dikeluarin. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Sebentar, lagunya Allah itu baik, tapi Kaila, Ricky nyanyinya kok tidak sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh dan tepuk tangan ya. Ayo, nyanyi semua bangkit berdiri sampai tepuk tangan. Agak cepat dikit. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Sebentar. Ada gerakan tangannya, jadi Allah itu baik. Allah itu baik. Tapi juga ada versi bahasa Jawa. Gusti niku sae. Sae kagem kulo. Ya, juga ada bahasa Inggrisnya. Kita nyanyi bahasa Indonesia dulu sambil pakai gerakan tangan. Anak-anak Medan paham kan? Gusti itu Tuhan. Gusti niku sae, Tuhan Allah itu baik gitu ya. Lagi-lagi yuk. Bahasa Indonesia aja ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Pintar. Sekarang kita sambung dengan lagu yang anak-anak sudah kenal, Nabi Nuh dan istrinya. Tetap berdiri ya. Ya. Tepuk tangan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 anak mantunya, masuk dalam bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Lalu hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamatlah. Hujan lebatnya kurang seru, kurang teriak, kurang nyanyinya kurang keras ya. Lagi, berdiri semua tetap. Yang seru ya, hujan lebat turunlah gitu ya. Ayo. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Ayo. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan
Delapan orang selamat. Hujan, hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Delapan orang selamat. Capek muji Tuhan? Enggak kan? Silakan duduk dulu. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Ya, Tante Yu dibantu oleh Kaila. Silakan Kaila. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kaila. Teman-teman baru ya. Kaila mau bantu Tante Yu beri pengumuman. Nah, ibadah onsite Surabaya sama Medan sama jam 9.15 hari Minggu loh ya. Terus kalau malam jam 10. Kalau Jakarta jam berapa ya? Jam 16 atau jam 4 sore. Nah, saat ibadah, teman-teman yang sudah bisa baca, menulis, bawa catatan ya, bawa Alkitab, pakaiannya yang rapi seperti Kaila. Terus saat ibadah Papa Mama, teman-teman jangan rame, jangan teriak-teriak, duduk yang manis. Nah, kalau ibadah online seperti sekarang ini jam 4 sore atau jam 16. Terus ringkasan firman Tuhan, kegiatan, link rekaman ada di Google Classroom. Kodenya KZYIGNP. Nah, kalau teman-teman ikut ibadah online seperti sekarang, tetap ibadah sungguh-sungguh ya. Ayo, sekarang kita kembali ke Tante Yu. Terima kasih Kaila sudah selalu membantu Tante Yu di saat ibadah online ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita semua berdiri lagi. Kita mau menyanyi Yesus ku panggil. Ya. Kita mau berdoa dulu. Yang sudah bisa nyanyi dengan yang keras ya. Ricky, Kaila nyanyi yang keras. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. berdoa sungguh-sungguh ya, ikuti Tante Yu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan pesan firman Tuhan. Tolong kami bisa mendengar dengan sungguh-sungguh dan bisa mempercayai firman Tuhan di dalam hati kami. Kuasa iblis, kuasa setan yang akan mengganggu kami, yang akan merampas benih firman Tuhan. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, hai setan, engkau pergi keluar dari ruangan ini, terlebih dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Nah, anak-anak, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Anak-anak yang sudah bisa membaca, menulis, bisa menyiapkan alat tulisnya dengan baik dan Alkitab supaya bisa sama-sama membaca Alkitab dengan baik. Ya, duduknya yang manis, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Hari ini tanggal berapa ya? Oh, tanggal 11. Jadi Tante Yo ucapkan selamat tahun baru buat anak-anak semua. Ya, Tuhan memberkati di tahun yang baru ini. Biasanya di jelang tahun baru itu ada beberapa keluarga, anak-anak sekolah itu mengadakan tukar kado. Saling tukar kado itu asik banget loh. Apalagi kalau dalam satu keluarga, papa, mama, anak, opa, oma, kakak, adik. Ayo kita ngadain acara tukar kado. Wah, seru banget gitu kan. Nah, Tante Yo punya kado indah loh ya. Kado Tante Yo sudah dapat nih. Coba lihat. Oh, besar sekali. Warnanya pink. Ya, anak-anak mau nggak kadonya? Mau ya? Oke, sekarang kita unboxing sama-sama ya. Dadah. Siapa ya? Apa ya isinya ya? Oke. Warnanya pink, pitanya merah. Wow. Iya, ada merah-merah di sini. Ada merah-merah di sini. Tante Yo buka. Wow, besar sekali. Kadonya kado bantal. Ada tulisannya. Tulisannya KASIH. Sama-sama baca ya. Nih, Tante tunjukin. Kasih karunia Yesus. Ini kadonya Tante. Di tahun yang baru ini Tante Yo punya kado terindah, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus. Anak-anak mau nggak mendapat kado terindah dari Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus? Pasti mau. Nah, anak-anak, Tuhan sudah memberikan kepada anak-anak semua, papa, mama, kakak, adik, atau opa, oma yang sayang sama anak-anak. Itu sesuatu yang indah. Tetapi tahun baru ini Tuhan ingin menambahkan dengan hadiah atau kado terindah buat anak-anak di tahun yang baru ini. Tahun 2026. Yaitu, apa tadi? Kasih karunia Tuhan Yesus. Ayo siapa yang mau? Tante Yo sudah punya. Mau semua ya? Angkat tangan ya. Oke. Nah sekarang dengerin dengan sungguh-sungguh. Kasih karunia itu melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bingung ya? Ya. Enak mana ya kira-kira punya uang yang banyak, segudang gitu, uangnya 100 ribuan, penuh satu gudang. Wah, enak mana ya? Uang 100 ribuan penuh memenuhi satu gudang, terus kemudian dibanding dengan kasih karunia. Ayo, anak-anak pilih mana? Pilih uang satu gudang atau pilih kasih karunia Tuhan? Ayo, pilih mana? Ada yang pilih kasih karunia ya? Ada yang pilih uang segudang ya? Gak apa-apa, nanti dengerin firman Tuhan dulu ya. Terus enak mana ya? Punya rumah tingkat, ada kolam renangnya, terus besar sekali, ada playgroundnya, dibandingkan dengan kasih karunia. Anak-anak pilih mana? Ayo. Ternyata ada yang pilih kasih karunia. Ternyata ada yang pilih rumah tingkat besar dan ada kolam renangnya. Gak apa-apa. Tante Yo pesan dengarkan firman Tuhan dulu. Nanti anak-anak bisa tahu. Enak pilih yang mana ya? Gitu. Terus satu lagi. Misal punya mobil mewah. Wah, mobil apa yang mewah ya sekarang ya? Mercy atau mungkin Hyundai. Ayo pilih mana yo? Dibanding dengan kasih karunia. Anak-anak pilih mana? Anak-anak banyak pilih kasih karunia. Tapi pada saat uang segudang, anak-anak pilih uang segudang. Ayo. Nah, terus satu lagi. Enak mana ya? Papa atau mama yang sudah menjabat direktur perusahaan yang besar dibandingkan dengan kasih karunia. Ayo. Ada papa mama yang ikut nggak hari ini, sore ini, menemani anaknya lagi beribadah? Pilih mana? Kasih karunia Tuhan Yesus atau jabatan? Nah, Tante Yo katakan
bahwa kasih karunia Tuhan itu melebihi segala yang ada di dunia ini. Ayo, Tante buktikan ya, firman Tuhan membuktikan, menunjukkan bahwa kasih karunia itu melebihi segalanya. Sama-sama baca ya di dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Anak-anak yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya sama-sama dengan Tante Yu membaca. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya, memilukan hati Tuhan. Nah, ayat yang ketujuh, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita sambung Kejadian 7 kalau tidak salah. Ya, Kejadian 7 ayat 2 sampai 5. Tante bacakan. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Ayat yang ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tante Yo sambung ayat yang ke-16 bagian B. Ya. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, sekarang lihat Tante Yo. Yang sudah kita baca tadi tentang Nuh. Anak-anak jangan, Tante Yo sudah hafal, cerita tentang Nuh sudah hafal. Tapi kali ini Tuhan mengingatkan kita harus memperhatikan kisah tentang Nabi Nuh. Karena hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dan itu sebagai bukti bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu melebihi segala yang ada di bumi ini. Sekarang anak-anak perhatikan ya tentang cerita tentang Nuh dalam video ini. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tadi dinyatakan bahwa manusia di bumi semakin bertambah jumlahnya. Tetapi mereka memilukan hati Tuhan. Mereka berbuat jahat, tidak lagi takut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyesal menciptakan mereka. Hanya Nuh yang berkenan, yang mendapat kasih karunia. Karena Nuh hidup saleh, hidup benar, dan bersahabat karib dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan artinya hidup dekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan datang dengan firman-Nya kepada Nuh. Nuh, buatlah bahtera yang besar dengan ukuran yang sesuai Alkitab ceritakan. Sekian hasta, 3 tingkat. Aku menyesal menciptakan manusia di bumi ini. Aku akan memusnahkan dengan air bah. Nuh kaget. Tapi Nuh tidak berani membantah. Tapi Tuhan berjanji, kamu dan keluargamu akan aku selamatkan. Maka kamu buatlah bahtera. Nah, ini ceritanya. Nuh lagi membuat bahtera. Teman-temannya datang, tetangga-tetangga datang. Kamu bikin apa? Tuhan berfirman, aku disuruh buat bahtera. Bertobat ya, takut kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah yang besar. Apalagi Nuh ini mungkin sudah mulai linglung. Apa itu air bah? Iya, Tuhan akan mendatangkan hujan dan akan mengakibatkan air bah. Sehingga manusia di bumi ini akan binasa. Nuh, sudahlah Nuh, kamu jangan bermimpi. Mending kita kerja yang lain. Ngapain bikin bahtera dari kayu COVID itu ngapain? Dengan ukuran besar segitu. Tapi Nuh tidak marah. Nuh sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, ketika sudah selesai, Nuh menjalankan perintah Tuhan, ya, dengan membawa semua binatang yang tidak haram 7 pasang,
betina dan jantan. Tapi 7 pasang. Yang haram 1 pasang, jantan dan betina. Ingat itu ya. Nah, setelah itu binatang semua pada masuk. Tetangga-tetangga heran. Lihat loh, itu sudah gila bener itu gila. Lihat, dia masuk ke dalam batra memasukkan binatang-binatang semua itu. Terus dia sendiri dan keluarga masuk. Terus dia membawa bekal. Karena itu sesuai firman Tuhan. Tapi Nuh tidak marah. Saya mengingatkan kepada teman-teman semua. Kalau bisa segera bertobat. Tapi mereka malah mengetawakan. Nuh gila. Wes, ayo kita pulang saja. Gitu. Akhirnya Nuh masuk ke dalam batra. Tuhan sendiri yang menutup. Seperti di ayat 16b tadi. Semua pada pulang. Nuh berada di dalam batra. Mulai embun. Hujan datang. Orang-orang pada heran. Apa ini ya? Ini air dari langit ini apa ya? 1 hari. Tenang. 2 hari. 3 hari. Tenang. Tapi mereka pada bingung. Nah, ada yang mulai tenggelam. Stop dulu. Nah, mereka mulai tenggelam dan gunung-gunung pun tertutupi dengan air bah. Nah, sampai akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh sehingga, nah ini, mereka mulai tenggelam. Oke, mereka mulai tenggelam. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh untuk tidak akan lagi mendatangkan air bah di bumi. Dengan tanda pelangi. Lihat ke Tante Yu. Lihat ke Tante Yu lagi. Nah, itu cerita tentang Nabi Nuh atau kisah Nuh. Sudah mendengar? Sudah. Tapi perhatikan di video tadi. Tidak ada satu anak kecil yang selamat. Nah, kemana mereka? Mereka ikut orang tuanya. Melakukan kejahatan. Tidak takut kepada Tuhan. Yang selamat hanya Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Dan binatang-binatang yang sepasang. Yang haram hanya 1 pasang, yang tidak haram 7 pasang. Ingat ya, itu jantan dan betina. Kemana anak-anak kecil? Kemana anak-anak seperti Kaila, seperti yang lain? Kemana? Gak ada. Jadi anak-anak ketika dengar firman Tuhan sore ini, anak-anak dan tante perlu yang namanya kasih karunia Tuhan. Coba kalau anak-anak tadi yang milih uang serumah, segudang gitu, penuh, bisa menyelamatkan? Bisa tante, langsung bangun menara. Mana ada waktu? Enggak ada, uangnya pasti kena air bah. Nah, rumah tingkat, gunung saja sudah enggak kelihatan kena air bah kan? Karena hujannya 40 hari 40 malam. Sehingga mendatangkan air bah yang besar. Gunung saja ditutupi oleh air bah. Apalagi rumah tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Aduh, sudah pasti nggak bisa. Seandainya pun ada pesawat, zaman dulu ya, seandainya ada pesawat. Mana ada pesawat yang bertahan 40 hari, 40 malam di udara terus, bahan bakarnya pasti nggak cukup. Jadi, hanya kasih karunia Tuhan yang melebihi segalanya. Uang sudah tidak ada artinya, kedudukan, pangkat, pintar tidak ada artinya. Terus rumah tingkat pun juga nggak ada artinya. Hanya kasih karunia Tuhan saja yang bisa membuat kita menjadi selamat. Nah, jadi anak-anak perhatikan, kita perlu kasih karunia di tahun yang baru ini. Tuhan menghadiahkan kado terindah di tahun 2026 ini, yaitu kasih karunia-Nya yang melebihi segala-galanya. Anak-anak mungkin sulit di dalam pelajaran. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, anak-anak bisa mengerti, bisa dapat nilai yang terbaik. Papa mama mungkin susah ya, uangnya tidak banyak. Tapi hanya dengan kasih karunia, semua Tuhan cukupkan. Percaya deh sama firman Tuhan sore hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dapat dari mana kasih karunia itu, Tante? Apakah aku harus beli bantal yang ada tulisannya kasih karunia Yesus? Enggak, ini hanya sebagai contoh, sebagai peraga dalam cerita firman Tuhan. Kasih karunia kita dapatkan hanya di dalam firman Tuhan juga, yaitu kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 2. Ayo buka kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 2, Tante Yu bacakan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan. Ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Anak-anak pasti
di bawah ya, ada yang 10, ada yang 9, ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, lanjut ya, ayat yang Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Nanti Tante Yu jelaskan. 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat yang 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tatah inilah kelebihanku daripadamu. Nah, lihat ke Tante Yu lagi. Ya. Kita sudah tahu cerita tentang Yusuf. Ayahnya siapa namanya? Ya, Yakub. Coba videonya. Oke. Nah, Yakub mempunyai anak 12 laki-laki. Nah, itu Yusuf yang di tengah. Yang paling kecil itu Binyamin. Itu yang lain-lain saudaranya. Nah, begitu ya cerita videonya, singkat saja. Lihat ke Tante lagi. Ya. Jadi Yusuf ini anak yang paling disayang oleh Bapak Yakub. Nah, tapi sekalipun begitu Bapak Yakub ya pastinya terus tidak sayang kepada yang lain. Enggak, cuman memang lebih sayang kepada Yusuf. Yusuf tadi dikatakan waktu usia 17 rajin mengembalakan kambing domba ayahnya, kambing domba milik keluarga. Pastinya tidak hanya saat umur 17 langsung rajin, enggak. Tapi sejak kecil diajari mengembalakan kambing domba. Ayo ikut. Dan Yusuf taat, nurut. Ini arti rohaninya, anak-anak setia di dalam penggembalaan. Artinya anak-anak setia, tidak malas untuk pergi ke gereja. Ayo, siapa yang sedikit-sedikit malas, ngantuk, nanti aja mah minggu depan. Atau online gitu kan. Kalau bisa onset ya. Kalau bisa onset terus kemudian online, lebih bagus. Kasih karunia-Nya semakin besar karena mendengar firman 2 kali. Anak-anak cuma 1 kali loh dalam seminggu, khusus ibadah anak-anak. Nah, kalau bisa mau dengerin yang online, wow, Tuhan tambah seneng. Ya, Kaila denger ya. Kalau mau dengar firman Tuhan 2 kali, kasih karunia itu semakin melimpah di dalam hidup, di dalam hati anak-anak. Seperti itu. Nah, singkat cerita, Yusuf ini karena disayang oleh ayahnya, saudara-saudaranya benci. Kemudian suatu saat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Terus nggak tega lagi, dikeluarin, dijual ke orang Mesir, menjadi budak. Tapi Yusuf tetap taat, dengar-dengaran, ingat kata ayahnya bahwa kita harus hidup benar, harus tetap ingat Tuhan, harus tetap juga berdoa, pokoknya jangan berbuat jahat gitu. Nah, singkat cerita, ketika jadi budak, difitnah, sehingga harus masuk penjara. Nah, di dalam penjara yang serba terbatas pun, Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Ya. Pada akhirnya ada orang pegawai dari istana, juru minuman dan juru roti, itu juga masuk ke dalam penjara. Terus mereka berdua mimpi. Yang bisa mengartikan mimpi adalah Yusuf. Tapi setelah bebas, lupa sama Yusuf. Suatu saat, seperti yang kita baca, Raja Firaun itu bermimpi. Mimpinya aneh, sedih. Karena ketika tanya ke pengawal-pengawalnya, ke wakil atau siapa, orang-orang yang bisa mengartikan mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan mimpi dari Firaun. Bingung, sedih. Aduh, siapa yang bisa mengartikan mimpi? Juru minuman yang sudah selamat, ingat, oh Tuanku Raja, maafkan aku ada satu hal yang aku lupa. Waktu saya ada di penjara, saya bermimpi. Ada orang, bukan orang Mesir, tapi orang Israel itu bisa mengartikan mimpi. Namanya Yusuf. Hah, bisa? Benar kah? Panggil. Akhirnya Yusuf dipanggil menghadap raja. Dan Yusuf
Karena kasih karunia dari Tuhan, karena Yusuf taat, dengar-dengaran, setia, tidak malas, hidup benar di hadapan Tuhan. Akhirnya Yusuf mendapat hikmat dari surga dari Tuhan untuk bisa mengartikan mimpi Firaun. Mimpi Firaun itu, coba lihat di video yang ketiga. Nah ini Yusuf ya. Nah ini menghadap kepada Raja Firaun. Nah ini tentang kelimpahan dan ini tentang kelaparan. Ya. Stop dulu. Ya stop dulu. Stop ya. Nah, kembali ke Tante Yo. Ya kembali ke Tante Yo. Yusuf dengan hikmat yang dari Tuhan berikan, Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun tentang 7 lembu yang gemuk, sehat, berada di tepi sungai Nil. Terus kemudian ada 7 lembu yang kurus, ya kayak kurus kering gitu. Di tepi sungai Nil juga, tiba-tiba memakan lembu yang gemuk. Terus kemudian ada mimpi satu lagi. Dia melihat bulir-bulir gandum yang sehat, yang subur, yang padat gitu. Tiba-tiba ada 7 bulir gandum yang layu, yang gak ada isinya. Tapi bisa makan 7 bulir gandum yang gemuk tadi, yang subur tadi. Terus kemudian Yusuf mengartikan bahwa akan ada 7 tahun masa kejayaan. Panen di Mesir akan melimpah. Tetapi setelah itu 7 tahun kelaparan. Firaun tercengang. Betul juga ya. Mimpiku tuh kok seperti itu ya. Kenapa ini Yusuf bisa mengartikan mimpiku? Tapi tidak hanya sampai di situ. Tuhan membuat Yusuf semakin berhikmat dan memberikan usul, saran kepada Raja Firaun. Tuanku, Raja Firaun, saya mengusulkan di masa 7 tahun kelimpahan itu kita simpan. Panennya berlimpah kita simpan, gak usah dimakan semua, gak usah difoya-foyain semua, tapi kita simpan ke lumbung, ke gudang untuk kita simpan. Sehingga kita pada saat masuk ke 7 kelaparan, Mesir tidak akan kelaparan. Seluruh rakyat tetap bisa makan dengan kenyang. Oh, betul. Akhirnya, kita lihat video selanjutnya tadi kelanjutannya ya. Nah, betul saranmu memang luar biasa jitu gitu ya. Akhirnya Yusuf diberi jubah maha indah oleh Firaun. Menjadi, ganteng kan? Menjadi orang kedua di negeri Mesir. Wakil raja. Coba bayangkan. Kuliah sampai doktor kah? Kuliah sampai profesor kah? Enggak. Tapi hanya dengan kasih karunia, Yusuf yang setia mengembalakan kambing domba ayahnya, artinya yang setia kepada Tuhan, tidak malas ke gereja, tidak malas ibadah, rajin berdoa. Tuhan beri hikmat. Tuhan menjadikan Yusuf menjadi berkat di negeri Mesir. Nah, Tante Yu mau menjadi seperti Yusuf. Tante Yu mau menjadi seperti Nuh. Anak-anak juga mau kan? Sama-sama ya dengan Tante Yu ya. Menjadi seperti Nuh yang mendapat kasih karunia. Menjadi seperti Yusuf yang mendapat kasih karunia sehingga hidup kita menjadi berguna. Menjadi berkat bagi sesama. Walaupun anak-anak masih kecil, orang akan melihat, oh Kayla itu pinter ya di sekolah. Anak yang baik, anak yang nurut. Gitu. Oh Timothy itu anak yang baik, anak yang nurut. Sehingga orang-orang bersimpati dan sayang. Terus kemudian juga Tuhan memberikan masa depan yang indah. Ada doa ya yang pada umumnya, Tuhan tolong anakku bisa menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu doa secara umum. Ya, Tante Yu juga berdoa buat anak Tante Yu bisa menjadi berkat, menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi kita bisa memuliakan nama Tuhan setiap hari. Walaupun kecil, walaupun udah dewasa, walaupun sudah tua. Ingat, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap waktu. Saben detik, saben menit, saben jam, saben waktu. Tansah ngluhurake Gusti Yesus. Medan, bisa ngerti? Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap waktu. Selalu memuliakan Tuhan. Nah, seperti itu. Hanya dengan kasih karunia kita bisa hidup bahagia ya. Semua Tuhan berikan yang terbaik buat kita.
Tante pesen. Firman Tuhan kali ini tentang kasih karunia, anak-anak ingat sampai nanti anak-anak besar. Sampai Tuhan Yesus datang. Jangan lupa firman Tuhan tentang kasih karunia. Itu yang kita perlukan. Papa mama memang kita perlukan. Tapi papa mama terbatas. Apalagi kalau papa mama lagi bekerja kedua-duanya. Kita di sekolah sendiri, pulang masih di penitipan anak sendiri. Hujan deras, takut kan? Apalagi kemarin bulan berapa itu? Ada kerisuhan. Takut kan? Hanya kasih karunia yang bisa menyelamatkan anak-anak. Hanya kasih karunia yang bisa melindungi anak-anak. Jadi ingat firman Tuhan hari ini ya. Ingat bahwa kasih karunia itu kita perlukan di tahun baru ini. Dan sampai kita besar. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kasih karunia tetap di hati anak-anak. Di hati Tante Yu. Ngerti ya? Tuhan memberkati anak-anak. Sekarang kita mau berdoa sama-sama, bangkit berdiri, kita nyanyi kasih karuniamu. Semua bangkit berdiri, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa, kita perlu kasih karunia Tuhan. Kasih karuniamu. Buatku hidup, kasih karuniamu, buatku berharga, kasih karuniamu, buatku mulia dalam kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Kita angkat tangan ya, tangan kanan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti takkan janji-Mu ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidup. Dalam tangan kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Sama-sama ikuti Tante Yu berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapat kado terindah, firman terindah di tahun yang baru ini. Kami mau menerima kasih karunia-Mu, karena hidup kami yang masih kecil ini perlu Tuhan kasih karunia-Mu untuk membimbing kami, melindungi kami, menuntun kami menjadi anak-anak yang taat, yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami. Kemarin mungkin kami masih malas, kami masih
tidak taat. Tetapi sore ini kami mau menjadi seperti Nabi Nuh, seperti Yusuf yang selalu taat, dengar-dengaran, setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama kami, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, sampai ketemu di ibadah online. Jangan lupa ibadah onsite tetap hadir, dan kalau ada kesempatan ibadah online pun juga ikut ya. Selamat sore, Tuhan berkati.